Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Syuruk atau isyraq itu diyakininya matahari ini sudah muncul di atas ufuk. Anggap ini adalah ufuk, ini adalah matahari. Diyakini matahari ini sudah di atas ufuk. Mungkin Bapak Ibu yang pernah datang ke Bali itu kita bisa menyaksikan bagaimana proses terbitnya matahari. Sebelum matahari ini sampai di ufuk itu merah delima, Masya Allah, merah sekali. Sampai nanti ada proses pelan-pelan naik ke ufuk. Proses matahari terbit ini tidak boleh kita melaksanakan sholat. Lawannya adalah ghurub. Ghurub itu yakin matahari ini sudah betul-betul tenggelam di ufuk barat. Itu juru adzan sholat subuh agak sulit untuk meru'yah betul-betul matahari itu sudah tenggelam. Sehingga Bilal itu diminta mensurvei rumah yang paling tinggi ini miliknya siapa. Ketemu miliknya Syaibah. Disuruh naik ke Burjun Alin, ke tingkat yang tinggi itu, untuk meyakinkan matahari ini betul-betul sudah tenggelam atau masih dalam proses tenggelam. Karena Madinah itu dikelilingi gunung-gunung begitu, agak sulit untuk melihat betul-betul matahari sudah tenggelam atau masih dalam proses tenggelam. Sebab saat matahari dalam proses tenggelam, kita belum boleh melaksanakan sholat. Sama ketika matahari berkulminasi di atas kepala, belum boleh sholat. Baru boleh itu kalau matahari sudah tergelincir, condong ke arah barat. Maka biasanya masjid itu punya pincet untuk melihat bayang-bayang matahari. Tapi susahnya kalau mendung, apalagi hujan. Teman saya ini juru adzan di Masjid Al-Abror. Itu kalau adzan zuhur itu meruqyah pincet dulu. Saya tanya, sudah mancing? Belum. Ruqyah lagi yang kedua. Sudah mancing? Tinggal sedikit. Ruqyah lagi yang ketiga. Sudah mancing? Sudah. Jam berapa? Beker Ar-Roji Anda 11.34. Itu di kalender waktu zuhur untuk tanggal sekian itu jam berapa? 11.34. Kenapa enggak meruqyah kalender aja? Enggak mantep.
Itu teman saya juru azan di Masjid Al-Bror, sekarang sudah wafat orangnya, Masya Allah. Teman SD dulu. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul tanduk unta. Sebenarnya biar kita tidak menyelisihi agama yang lain. Nah, untuk lebih jelas, Rasul pernah mengatakan, kalau bisa matahari ini sudah di atas ufuk setinggi tongkat. Nah, ini tidak mungkin hadis seperti ini dimaknai dinotatif. Tidak terukur gitu. Nah, tongkatnya itu ditaruh di mana gitu. Kalau ditaruh di ufuk, hitungan detik aja sudah di atas tongkat. Tapi kalau ditaruh di depan, wah sudah tinggi, Pak. Ya tergantung naruh tongkatnya, Pak. Kira-kira ditaruh di mana, Pak, tongkatnya? Nah, ini nggak mungkin dimaknai denotatif. Kalau tidak mungkin dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Yang penting yakin enggak matahari sudah di atas apa? Ufuk. Itu gambarannya. Saya terkejut ada tulisan tunggu sekian menit, kan begitu. Ngitungnya gimana itu? Kan bergantung tongkat itu diletakkan. Kalau diletakkan di depan mata, tinggi sekali sudah. Tapi kalau ditaruh di ufuk, hitungan detik sudah lebih dari satu tongkat. Itu ceritanya, sehingga kalau kita tidak bisa membawa makna denotatif, dibawa makna apa? Konotatif. Intinya yakin matahari itu sudah di atas apa? Ufuk. Dalam bahasa kalender sering disebut tulu. Tulu itu artinya terbit. Matahari betul-betul sudah terbit. Bahagialah kita dapat kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, khaddamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kharaja, siapa yang keluar menuju masjid. Nah, berarti ini sinyal kabar gembira itu untuk orang yang berjamaah di masjid. Dan nanti muncul pertanyaan, gimana kalau jamaah di rumah gitu. Jadi kabar ini disampaikan oleh Rasul, siapa yang keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah ghadat itu subuh seperti ini. Nah, setelah itu apa? Iktikaf di sini, menunggu matahari terbit atau menunggu waktu syuruk atau waktu isyraq. Kemudian sholat 2 rakaat. Kata Rasul, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Masya Allah. Itu pun di akhir sabda Rasul dipertegas tamam, tamam, tamam. Tamam itu artinya apa? Sempurna. Jadi kabar gembira, saya tidak tahu hari ini jam berapa syuruk itu. 4.32. Jadi nanti 4.32 itu diyakini dengan ilmu hisab Pak. Oh 22. Dengan ilmu hisab itu diyakini nanti kalau sudah jam 4.22 matahari itu sudah di atas apa? Ufuk. Maka kata Rasul, begitu yakin di atas ufuk, suluk, tuluk,
sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tapi jangan seperti teman saya ini, woro-woro kepada jamaah. Jamaah untuk ihya sunnah, gitu ya, untuk menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah. Tolong habis sholat subuh ini jangan pulang dulu. Gitu ya. Iktikaf dulu sambil menunggu apa? Suruh. Karena tidak ada pengajian. Gitu. Nanti kalau sudah suruh, supaya kita sholat isyraq atau suruh 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh secara apa? Sempurna. Kesannya itu jamaah dipaksa gitu. Nah, jamaah ya mohon maaf, ngeruneng, enak ente. Habis sholat suruh pulang melungker. Awak-awak ini kalau tunggu suruh ketinggalan jemputan gitu. Jadi kapan ya dakwah itu jangan begitu, Pak. Beri contoh gitu. Beri contoh, nanti teman-teman akan melihat. Mudah-mudahan mau mengikuti. Jadi jangan menyuruh orang. Itu ceritanya, karena tidak semua kita ini mampu menjalani ketaatan seperti ini. Dan nama sholat isyraq itu bukan dari Nabi, bukan. Rasul tidak mengatakan sholatlah suruh, bukan, enggak. Waktu isyraq supaya sholat 2 rakaat, sehingga debatable. Ini sebenarnya sholat apa? Ada yang bertahan namanya itu sholat syuruk, karena memang dikerjakan Rasul pada waktu Isra. Tapi ada yang menamakan ini awal waktu duha, karena waktu proses terbitnya nggak boleh. Begitu yakin di atas ufuk, baru kita boleh melaksanakan sholat duha. Jadi nggak usah terkejut. Nanti kalau ada orang nggak ada sholat syuruk itu, yang ada sholat duha, nggak usah terkejut. Sebab yang mengatakan sholat syuruk itu menemukan hadis, nanti waktu duha Rasul sholat lagi, gitu loh. Kapan afdolnya? Waktu anak unta merasa apa? Kepanasan. Kira-kira kalau di Indonesia jam berapa, Pak? Coba sekali-kali ke kita ke Bonbin, tanya anak unta yang kepanasan jam piro gitu. Ya kalau memeti kepanasan itu tandanya sudah waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat duha. Prinsipnya mulai dari terbit matahari sampai sebelum matahari berkulminasi di atas kepala. Mungkin jam 11.10 atau sebelum masuk anjing waktu apa? Duhur. Itu ceritanya. Jadi spekulasi ulama begitu, macam-macam. Yang mengatakan sholat syuruk, ya monggo. Namanya sholat isyraq atau tulu atau syuruk. Masya Allah, Bapak Ibu, tidak gampang untuk kita yakin namanya meyakini syuruk itu. Karena ada tawaran dari teman kita, waktu subuh kita ini terlalu malam 24 menit. Kalau gitu syuruknya nanti tambah lagi 24 menit. Bisa dipahami, Pak. Jadi waktu subuhnya saja itu terlalu malam 24 menit. Mestinya waktu syuruknya sesuai jam kalender ini ditambah lagi berapa?
24 menit. Ribut. Kenapa? Ada tim ini yang meruqyat natural berkali-kali di Surabaya, di Jawa Timur ini, untuk membuktikan. Jadi ketika kalender ini sudah menyatakan waktu subuh, menggunakan stopwatch itu Pak, untuk olahraga itu Pak, klik sambil diruqyat natural sampai yakin nanti terbitnya fajar shadiq. Bedanya fajar kadzib dengan shadiq itu, kalau kadzib vertikal, kalau shadiq horizontal seperti ekornya serigala kata Rasul. Ciri khasnya begitu. Sehingga itu tidak sekali, tidak satu orang, ini tim bersama ingin meruqyat natural bagaimana waktu subuh yang sebenarnya. Sehingga apa yang terjadi, beberapa kali diruqyat itu kesimpulannya waktu subuh yang dipakai ulama hisab ini terlalu malam, 24 menit. Kesimpulannya begitu. Maka ketika saya datangi masjid itu terkejut saya. Kok lama sekali nggak komat-komat gitu. Sampai saya tanya, Mas kok nggak komat-komat? Tunggu 24 menit. Kenapa? Fatwanya gitu. Nah ya kenapa? Ya fatwanya gitu. Maksud saya, karena belum mancing atau oh iya betul, karena belum mancing. Nah, tadi sampai kenapa azan? Heran saya. Kalau memang yakin belum mancing, kenapa azan? Berarti sampai menyuruh orang lain untuk sholat belum mancing. Ya fatwanya komatnya tok suruh nunda gitu. Nunda kalau belum mancing jangan azan gitu. Maka azannya yakini nanti setelah 24 menit. Ceritanya gitu. Dapat buku tebal, Masya Allah. Ya, kira-kira hampir 180 halamanan. Diajak diskusi, seneng. Waktu subuh yang terlalu malam. Di buku itu menarik sekali. Orang ahli hisab yang menentukan waktu subuh jam sekian, menit sekian, itu dianggap tidak ngerti syariat gitu. Belum pinter membedakan antara fajar shadiq dengan fajar apa? Kadzib. Di buku itu dijelaskan Indonesia menggunakan standar minus 20. Saudi minus 18. Nah, di Amerika pakarnya hisab minus 16. Pertanyaannya, ulama hisab mana yang layak diikuti? Ada yang bisa jawab, Pak? Pakar astronomi itu menentukan minus 16 derajat. Di buku itu, Pak. Ayo, ulama hisab mana yang perlu diikuti? Bingung, termasuk saya. Oh, nggak ngerti ilmu hisab. Itu ceritanya. Berbahagia. Saya didampingkan oleh pakar hisab yang bikin kalender di Indonesia. Orang Lamongan ini.
Saya nggak boleh mengatakan Lamongan, harus Lamongan City, LA, asli Lamongan. Itu Masya Allah, berbahagia sekali. Akhirnya beliau, saya tanya, ini saya baca buku ini gimana? Apa dasarnya? Jawabannya menarik. Yang nulis buku itu nggak ngerti ilmu hisab. Loh, kok bisa begitu? Tergantung kita ini di negara mana, Pak. Makin jauh dari khatulistiwa, makin kecil durasinya. Sampai ke kutub, jangankah yang namanya fajar, matahari gak ketok. Ya kau no. Pengalaman di Kanada itu 3 minggu di sana, tidak pernah lihat matahari, apalagi fajar gitu. Mungkin pada waktu itu matahari menjauhi Kanada. Dan matahari itu kadang-kadang di sisi kiri, kadang-kadang di sisi kanan, kan begitu. Tuh baru ngerti saya. Setiap negara itu punya cara menghitung, gitu loh. Dan keliru kalau Indonesia itu menggunakan standar -20. Biar tahu persis, supaya melihat kalender, gitu. Bedakan durasi antara subuh dengan tuluk pada waktu yang namanya Januari atau Maret atau November atau Desember. Ada kalender sini untuk meyakinkan. Monggo nanti sampai lihat kapan fajar shadiq muncul, kapan tuluk muncul. Itu kadang-kadang kalau dipresentasikan derajatnya, kadang-kadang 17,5 derajat, kadang-kadang 18 derajat, kadang-kadang 20,5 derajat, tergantung posisi matahari. Saat matahari berkulminasi lebih tinggi derajatnya dibanding saat matahari agak miring ke kiri atau ke kanan. Itu ada hitungannya. Anggap rata-rata 20. Tempat kita ini kebetulan hampir sama di Mekah. Sehingga di Mekah itu ada 2 hari matahari pas di atas apa? Ka'bah. Saya pernah menyaksikan langsung. Teman-teman saya ajak ke halaman yang namanya tiang listrik itu. Teman, ini ada informasi jam sekian nanti, jam 12 waktu ini, itu namanya matahari pas di atas apa? Ka'bah. Kita lihat bayang-bayangnya dulu, Pak. Dan betul, Pak. Pas jam 12 itu nggak ada bayang-bayang. Itu selama setahun 2 kali ya. Itu jasanya ulama hisab, Pak. Makanya momen ini dipakai bagaimana kita itu meluruskan garis menuju Ka'bah. Kan begitu, Pak. Sebab nanti ketika matahari di atas Mekah jam 12, Indonesia ditambah 4 jam. Berarti jam 4 sore. Oh iya, betul. Jadi sampai siapkan tongkat sing rodok dukur. Nanti pas jam 4 sore, bayang-bayang ini kira-kira kemana? Kalau ke sana, berarti kiblatnya ke arah sana. Kalau ke sana, berarti kiblatnya ke arah sana. Masya Allah. Sampai dini ceria. Jam piro waktu Saudi jam 12 itu. Nah, nanti dilihat kemana bayang-bayang. Kalau ke sana, kiblatnya ke arah sana. Itu jasanya ulama hisab. Nah, kalau sampai membid'ahkan hisab, ya coba pakai gini gitu.
Katanya hisab itu bid'ah. Kok yang bid'ah dipakai ngukur kiblat? Yo hasilnya podo bid'ahnya gitu. Iya, itu ceritanya begitu. Masya Allah. Jadi yang tahu itu adalah ulil amri kita adalah orang yang mengerti tentang ilmu astronomi. Jangan tanya saya. Saya tidak ngerti, nol pudul gitu. Bingung saya baca buku itu, baru ngerti perbedaan. Oh, ternyata penulisnya itu tidak ngerti ilmu hisab. Ini bahaya, Pak. Melihat orang lain dengan kacamatanya sendiri. Mestinya ya ulama hisab itu salahkan dengan ilmu hisab. Mestinya begitu. Itu gambarannya. Nah, anggap rata-rata kita ini sama dengan Saudi minus 18 derajat. Atau minus 20 lah. 20 kali 4 menit. 1 derajatnya itu kan bahasa kasarnya itu 4 menit. Durasinya berapa, Pak? 80 menit. Mulai fajar sampai suruh. Durasinya 80 menit. Itu kita anggap standar. Enggak sampai 21 atau 20,5, tapi enggak sampai di bawahnya katakanlah 19 derajat setengah dan sebagainya. Rata-rata lah 20. Saya dari tinjauan hadis, teman saya dari tinjauan ilmu falak. Dikolaborasikan, Pak. Mohon ikut menghitung, Pak. Yang bawa kalkulator misalnya. Saya akan meninjau sisi hadisnya. Begitu Hajar Sotik muncul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saya kagum, ada WA. Apa ya yang dilakukan Rasul saat ini? Ya, gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Begitu adzan subuh, apa yang dilakukan Rasul? Bangunlah. Masa masih tidur? Nah, tolong dihitung durasi orang azan subuh itu kira-kira berapa menit? Tolong dihitung, Pak. Kira-kira berapa, Pak? 4 menit? Monggo, sampeyan tulis 4 menit durasi azan subuh. Habis azan selesai, apa yang dilakukan Rasul? Melaksanakan 2 rakaat. Ada orang mengatakan 2 rakaat fajar, itu loh. Ada yang mengatakan ini qobliyah. Yang cepat sekali sampai Aisyah itu cerita, kayak Rasul tidak baca Al-Fatihah. Ini kayaknya tidak mungkin lah. Karena Rasul sendiri yang mengatakan tidak ada sholat kecuali dengan surat apa? Al-Fatihah. Kira-kira durasi melaksanakan sholat 2 rakaat itu berapa, Bapak Ibu? Dihitung ya, Bu ya. Nanti biar tahu ketemu jumlahnya berapa gitu. Berapa, Pak? 3 menit? Monggo 3 menit sesuai dengan prediksi sampean. Habis itu menurut hadis, apa yang dilakukan oleh Rasul? Tidur. Ala sikihi aiman. Maka tolong, kalau nanti ada teman kita habis
qobliyah subuh tidur, aja disaduk. Wis diazani kok turu gitu. Itu ingin ihya sunnah. Di Masjid Nabawi saya saksikan gitu. Habis qobliyah ngeleset. Gitu. Kira-kira berapa menit lah? 10 menit kebablasan lah. 5 menit kira-kira. Kira-kira saja. 4 menit. Ya sudah 4 menit lah. Sampai tulis ya Bu. Ditambah lagi 4 menit. Langsung sampai jumlah Bu. Ya nanti tahu jumlahnya berapa gitu. Habis itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Menurut hadis, masuk masjid. Rumahnya Rasul itu dempet sama masjid. Buka yang namanya kebernya itu. Pesan Rasul kepada Bilal, nanti kalau saya sudah nongol, kumandangkan qomah. Itu sebabnya di pondok ini gak komat-komat. Tanya lagi saya, kok gak komat-komat Mas? Imamnya belum nongol. Pak Yainya belum nongol. Nah, kebetulan Pak Yai ada tamu, gak nongol-nongol. Gitu. Pertanyaannya, kalau durasi qomat itu berapa menit? Kira-kira 1 menit aja ya Pak ya? Iya, karena qomat itu nggak panjang-panjang. 1 menit Bu, ditambah 1 menit. Kebetulan Ibu nyatet, masalah Bapak Eka nyatet. Sudah selesai? Oh ini yang bawa HP, sudah dihitung Pak. Sudah. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Meluruskan shaf dulu, Pak. Insya Allah kalau Rasul meluruskan shaf itu, Masya Allah. Dipentelengi betul, Pak. Sampai ada teman kita yang maju, didatangi oleh Rasul, disuruh mundur. Karena dadanya tampak ke depan. Disuruh mundur. Wah, kalau teringat begini, di Kalimantan saya selalu diminta ngaji di jamaah muslimin, Pak. Saya sering panggil jamaah jamus. Ustaz, jangan disingkat. Jamus itu artinya kebu, Pak. Singkatan jamaah muslimin. Kalau di Surabaya ini pusatnya di Marina itu loh, dekat Marina itu loh. Saya sering diajak dialog. Intinya kita diminta nanti akhirnya berbaiat. Tapi bukan baiat seperti Darul Hadis, seperti Ahmadiyah, enggak. Sukarela gitu. Biar menjaga ukhuwah Islam, ya itu. Enggak kafir kalau enggak mau baiat, enggak. Sampai saya dapat bukunya dari amirnya itu. Yang diyakini itu orang tertua yang layak dibaiat sebagai khalifah. Saya ingatkan, amir sampeyan tahun sekian. Amir saya jamaah tabligh lebih tua. Kenapa enggak baiat saja ke amir saya gitu. Saya kan punya pengalaman ikut jamaah tabligh itu 4 tahun. Jamaah kompor gitu. Rono rene nggawa kompor. Karena niatnya itu enggak mau ganggu takmir, Mas. Niatnya itu. Tapi karena teman-teman tampak kosro gitu loh. Wis kemana-mana dapat julukan jamaah kompor gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Itu meluruskan shaf dengan sholat subuhnya. Lebih lama meluruskan shafnya. Sholat subuhnya paling 5 menit. Meluruskan shafnya itu sampai 7 menit lebih. Bayangkan pertama kali di mihrab, sawu sufakum.
Fa in tasiyata suhuf min tamami shalah. Fa in tasiyata suhuf min iqamati shalah. Berarti sambil lihat jamaahnya selesai. Habis itu apa? Jalan pelan-pelan, masjidnya kira-kira 3 kali masjid ini, Pak. Jalan pelan-pelan 1 langkah, lihat. Jalan lagi 1 langkah, lihat. Belum sampai pojok, masuk ke shaf yang ketiga, Pak. Kira-kira shaf ketigaan. Meluruskan. Ternyata ada jamaah yang belum lurus. Sampai pojok, melihat jamaahnya. Sawu suhufakum. Fa inna tasiyata suhuf min tamami shalah. Fa inna tasiyata suhuf min iqamati shalah. Diam. Setelah itu pelan-pelan jalan ke mihrab lagi. Ngomong lagi. Sawu suhufakum. Fa inna tasiyata suhuf min iqamati shalah. Fa inna tasiyata suhuf min tamami shalah. Saya kira sudah selesai. Enggak. Jalan lagi ke arah kiri. 2 kali jalan, lihat. 2 kali jalan, lihat. Sampai pojok, ngomong lagi. Baru kembali ke posisi. Saya ngomong lagi. Tak hitung menit, 8 menitan lagi. Jadi lebih lama meluruskan shaf daripada sholat apa? Subuhnya. Kira-kira untuk meluruskan shaf butuh durasi berapa menit? Setengah menit? Kira-kira loh, Pak. Setengah menit ya, Pak ya? Iya, sampai tulis, Bu, setengah menit. Ya enggak apa-apa. Enggak usah sampai 7 menit. Sudah? Baru proses pelaksanaan sholat. Sholat subuh ini lain, Pak, dengan sholat-sholat yang lain. Ini Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana masyhuda. Tempat berhimpunnya malaikat siang dan malaikat malam. Ada shiftnya begini. Maka nasihat Rasul, kalau sudah sholat subuh ini, afdalus sholati tulul kunut. Sebaik-baik sholat ini yang panjang sekali bacaannya. Itu bahasa instruksinya, aplikasinya. Kebiasaan Rasul 60 sampai 100 ayat. Sama dengan kita, 6 sampai 10 ayat. Nah, kan suruh ngerjakan sebatas kemampuan gitu. Itu ceritanya, Pak. Coba teman-teman ahli qiraat membaca dengan tartil, dengan ilmu tajwidnya. Kira-kira membaca tidak usah 60, 50 ayat saja. Durasinya butuh berapa waktu? Ada yang bisa memprediksi? Berapa, Pak? 20 lah, katakanlah. Cukup ya, Pak ya, 20 ya. Bacanya Rasul itu ayat demi ayat, Pak. Kalau ada ayat bernuansa rahmat, berhenti dulu, mohon fadilah Allah. Kalau membaca ayat bernuansa siksa, berhenti dulu, mohon isti'adzah kepada Allah. 20 ya, Pak ya? Kurang. 20 hai. 20. Lah, untuk 2 rakaat berarti butuh 40 menit. Tolong, Pak, ditambah 40 menit. Itu baru bacanya. Belum iftitahnya, belum rukuknya, belum i'tidalnya, belum sujudnya, belum duduk antara 2 sujud, belum sujud kedua, belum nanti tasyahudnya,
Kira-kira berapa menit? Menurut takaran sampean aja lah. 5 menit Pak. Kira-kira loh ya. Untuk 2 rakaat Pak. Kira-kira 5 menit. Sampai tambah 5 menit. Dari sini selesailah sholat subuh. Kita lanjutkan iktikaf sejenak. Begitu hadisnya Pak. Iktikaf sejenak. Jumlahnya ketemu berapa menit Bu? Hasil penjumlahan sampean 52. Durasinya katakanlah 80 menit. 80 dikurangi 52 ketemu berapa? Loh. 28 ya Pak. Gak sampai setengah jam ya Pak ya. Gak sampai setengah jam. Iktikaf sejenak. Menunggu apa? Suruh. Lah ini kalau terlalu lama 24 menit. 28 dikurangi 24 ketemu berapa Pak? 4 menit. Jangan-jangan sholat subuh belum selesai, matahari sudah terbit. Itu kalau dianggap waktu subuh itu terlalu malam 24 menit. Makanya harus ditambah suruhnya. Kalau ditambah suruh, waduh, matahari jauh. Bukan suruh lagi. Itu ceritanya. Terus saya tanya pakarnya itu, ini sudah dibuktikan ru'yat natural. Di Jawa Timur berkali-kali. Tim lagi yang ngadakan. Apa jawabannya? Keliru. Meru'yat arah timur kok di Jawa Timur. Apalagi di Surabaya. Kenapa? Di timurnya Surabaya itu banyak gunung tinggi-tinggi, Pak. Walaupun sama di pantai, tapi di balik gunung susah mencari kesejatian UFO. Terus di mana strategisnya? Ada 2 tempat. Satu di Bali, yang kedua di Nusa Kambangan. Beliau mengatakan gitu. Kalau ke barat, kita punya tempat-tempat Tanjung Kodok misalnya gitu. Yang bebas dari gunung, bebas dari hutan. Itu pun ketinggiannya kalau enggak 2 derajat belum bisa meru'yat apa? Hilal. Ketemu lagi Cakung, ketemu lagi Madura. 1 derajat sudah bisa meru'yat. Sehingga Jawa Timur mendahului nasional 1 hari. Itu ceritanya. Apalagi meru'yat di Indonesia, sunnatullah, meru'yat yang namanya cahaya di wilayah yang udaranya kering seperti di Saudi, berbeda dengan yang negeri udaranya basah seperti Indonesia. Digambarkan, lihat ini 2 bolam. Yang satu saya taruh di atas, yang satu di air. Dalam lagi, saya kenop sama-sama 60 wattnya. Kenop sama, dup. Yang biar pertama yang di atas air atau yang di dalam air, Pak? Di atas air itu udara lembab. Itu ceritanya. Semestinya jangan pakai natural. Pakai alat yang canggih. Itu nasihat beliau begitu. Jadi sampean gunakan apa itu teleskop apa itu, meru'yat di Bali terbitnya matahari, dapat 2.
Satu terbitnya matahari, dua cewek telanjang gitu. Masya Allah. Itu ceritanya. Maksud saya apa? Teman-teman kalau punya gagasan berkaitan dengan publik seperti ini, Anda gunakan internal silahkan. Tapi jangan sampai menyalahkan begitu kepada orang lain. Itu Anda itu menilai nggak benar dengan kacamata Anda. Itu ceritanya. 2 minggu loh Pak saya ikuti itu. Timbangannya sholatku nggak sah, belum anjing gitu Pak. Baru berubah lagi ngerti penjelasan ulama falak. Itu gambarannya. Karena ada resiko. Belum anjing kok sholat. Tidak sah sholatnya. Karena belum masuk waktu apa? Subuh. Itu ceritanya begitu. Maka enaknya apa? Ayo diskusi dulu bersama para pakar. Jadi karena kesimpulannya itu sudah tidak ngerti ilmu hisab, menyalahkan ulama hisab, membid'ahkan ulama hisab, dianggap ulama hisab tidak tahu syariat. Saya tanyakan kebingungan saya itu. Di buku ini sampean sebagai pakar astronomi itu tidak ngerti ilmu hisab. Kenapa? Yang sampean itu bukan fajar sodik tapi fajar kadzib. Apa jawabannya? Ulama hisab tidak pernah kenal istilah fajar kadzib. Namanya aja fajar kadzib. Tidak ono hitungan itu. Itu ceritanya. Masya Allah. Itu yang terjadi sehingga saya berbalik lagi mengikuti ulama apa? Hisab. Itu ceritanya. Maka itu nanti akan menentukan kapan syuruk itu akan terjadi. Itu ceritanya begitu. Silakan Anda menentukan waktu fajar terlalu malam. Terus kapan menurut Anda waktu namanya syuruk. Kalau enggak, berarti Anda sholat subuh belum selesai, matahari sudah terbit. Opo mana kalau 100 ayat itu loh. 50 ayat saja tinggal 4 menit. Apalagi kalau 100 ayat. Sholat subuh belum selesai, matahari sudah tinggi. Padahal pernah sholat subuh dilakukan Rasul waktu taglis. Jadi teman-teman itu belum bisa mengenali temannya. Masih gelap. Mungkin yang dibaca Rasul tidak sampai 50 ayat. Mungkin 5 ayat mungkin. Sehingga masih gelap. Kita ini belum bisa mengenali teman lain. Jangankan suruk Pak. Suruk kurang 20 menit sudah bayar. Sampean sudah bisa mengenali teman-teman. 30 menit sebelum suruk aja sampean sudah bisa mengenali teman. Itu ceritanya. Jadi kalau memang ada gagasan, teman-teman kita anggap salah, tolonglah bagaimana caranya dikomunikasikan. Kalau untuk kepentingan golongannya sendiri silahkan. Tapi kalau sampai dipublikasikan, menyalahkan orang lain, Masya Allah. Jangan-jangan orang yang kita salahkan malah jauh lebih benar. Nasihat Allah seperti itu. Enggak boleh kita mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang diolok-olok jauh lebih baik. Itu gambaran apakah sampean nanti mengistilahkan sholat suruk atau isyraq atau duha, monggo. Teksnya yang penting kita sudah iktikaf, kita maklum tadi bacanya memang agak pendek gitu. Mestinya iktikafnya enggak terlalu panjang gini, Pak. Saya khawatir kalau nggak ada pengajian sampai sudah tidur semua. Itu ceritanya. Mudah-mudahan sekecil apapun, kalau sesuai dengan tuntunan, besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon
setelah penjelasan ini jangan ada yang komentar, wes aku gak perlu haji. Bendino wis oleh haji. Itu ceritanya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.